Syahrir adalah salah seorang pemimpin bawah tanah di zaman pendudukan Jepang yang dengan berani mendengarkan siaran radio sekutu. Padahal, nyawa bisa jadi taruhan karena ada larangan keras mendengarkan siaran radio. Dalam lemari di kamarnya tersimpan radio yang memantau berita kemenangan sekutu, termasuk penyerahan Jepang. Berita itu biasanya diteruskan Syahrir kepada Bung Hatta. Meskipun perawakannya kecil, Sultan Syahrir adalah salah satu penggemar olahraga dirgantara, pernah menerbangkan pesawat kecil dari Jakarta ke Yogyakarta pada kesempatan kunjungan ke Yogyakarta. Waktu sekolah di AMS Bandung, Sultan Syahrir pernah mendirikan sekolah di Bandung. Sekolah rakyat ini diberi nama Cahya Volksuniversiteit. Anak-anak kurang mampu diajari membaca dan menghitung secara gratis. Di AMS Bandung, Syahrir bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia atau Batovis. Hasil mentas itu dia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan. Syahrir juga bisa memainkan biola. Selain gemar membaca, Syahrir juga merupakan penggemar sepak bola. Ia pernah tergabung dalam klub futbal Vereniging Pungkur, klub sepak bola di tempat tinggalnya, dan klub sepak bola Luno di sekolahnya. Menurut Mrazek, Syahrir adalah penyerang tengah yang andal. Ia seringkali memperoleh uang saku tambahan dari bermain sepak bola. Ketika diasingkan ke Bovendigul oleh pemerintah Belanda, ia tetap sempat bermain bola. Tahun 1929, Syahrir terdaftar sebagai pelajar di Leiden School of Indology. Di sini, ia mendalami dunia politik dan menjadi anggota Perhimpunan Indonesia yang dipimpin Hatta. Pada tahun 1931, ia dipanggil Hatta sebagai sahabat tua untuk bergabung dalam organisasi politik. Syahrir kembali ke Indonesia. Sejak itu, Syahrir menggabungkan diri dalam perjuangan dan tidak menyelesaikan kuliahnya. Ketika ditanya soal kuliahnya yang tidak selesai, ia menjawab bahwa titel itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah bagaimana tiba pada kebenaran yang harmonis. Sultan Syahrir memiliki peran besar dalam kemerdekaan Indonesia. Ia bahkan orang pertama yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Syahrir pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia. Setelah tidak lagi menjabat pada tahun 1947, Syahrir tetap aktif memperjuangkan kedaulatan Indonesia di forum internasional sebagai perwakilan Indonesia di PBB bersama Agus Salim. Sultan Syahrir kemudian dikenal sebagai diplomat muda yang ulung berkat pidatonya ketika ia mewakili Indonesia di sidang umum PBB. Bahkan, beberapa wartawan menyebut Syahrir dengan julukan The Smiling Diplomat. Setelah dibuang ke Bovendigul, pembuangan Syahrir dipindahkan ke Banda Neira. Disinilah ia bertemu dengan anak angkatnya, Des Alwi, Lili, Mimi, dan Ali. Selain dianggap anak oleh Syahrir, mereka juga dianggap anak oleh Hatta. Des Alwi dimasukkan ke sekolah teknik dan dibiayai oleh Hatta. Selain itu, Des Alwi juga menjadi ahli radio gelap Syahrir pada masa pendudukan Jepang. Sudirman menolak diplomasi berlebihan dengan negara sekutu yang tak menghargai kedaulatan Indonesia. Dia tampak tak sepakat terhadap jalan diplomasi pemerintah kabinet Syahrir dengan Inggris atau Belanda. Sudirman mengkritik diplomasi yang dilakukan Syahrir. Sudirman bergabung dengan Tan Malaka dalam perjuangan gerilya. Sejak saat itu Sudirman dan Tan Malaka menjadi penentang politik diplomasi Syahrir. Setelah gerilya yang dilakukan Sudirman selesai, hubungan mereka membaik. Bahkan saling mengagumi satu sama lain karena perjuangan mereka sama-sama bertujuan mempertahankan kedaulatan negara. Setelah kisah cintanya dengan Maria berakhir, Syahrir sempat menjomblo. Ia pernah terpincut oleh kecantikan Gusti Nurul, putri Keraton Mangkunegaran, Solo. Kisah itu tidak berujung manis, hadirlah nama Poppy sebagai pengganti. Setelah Poppy menyelesaikan pendidikannya di Inggris, keduanya memutuskan untuk menikah.
Ketika itu Poppy berada di London sedangkan Syahrir di Jakarta. Mereka memilih menikah di Kairo, Mesir pada tahun 1951. Keretakan hubungan antara Soekarno-Syahrir berujung pada penangkapan dan menjadikan Syahrir sebagai tahanan politik Orla. Pada waktu itu, kesehatan Syahrir semakin memburuk. Ia menderita stroke dan komplikasi cukup parah. Kemudian, Soekarno mengizinkan Syahrir untuk berobat ke luar negeri asal tidak ke Belanda, maka Swiss menjadi pilihan. Dan, pada tanggal 21 Juli tahun 1965 Syahrir dan istrinya terbang ke Swiss. Pada awal April tahun 1966, kondisi Syahrir semakin buruk. Lalu, Poppy membawanya ke rumah sakit. Setelah koma 7 hari, Syahrir meninggal pada tanggal 9 April tahun 1966. Setelah itu, gelar pahlawan nasional pun disematkan padanya.